Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Hingga saat ini pun Tuhan selalu memberkati kita. Saya percaya sidang jemaat Tuhan selalu semangat dalam mengikuti renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Bilangan pasal 4 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atas mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu, mereka harus membentangkan sehelai kain kermiji, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menurunkannya kepada kandil untuk menerangkan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dengan dari kulit lumba-lumba, dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu, mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan
tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mesbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus. Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mesbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas, pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Orang Merari harus kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah melakukan perintah Allah. Saudara yang terkasih, pada tahun 1700, William Carey, seorang guru dan pembuat sepatu dari Inggris, memiliki kerinduan sederhana. Ia ingin menjadi pemberita kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya yang belum mendengarkan kabar sukacita itu Injil. Sampai pada suatu saat dalam sebuah rapat gereja,
ia menyatakan ingin menjadi misionaris dan pemberita Injil, kabar baik itu. Kerinduannya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya membuatnya pergi menjalankan misi ke India. Sidang jemaat Tuhan, dalam dunia misi ia adalah salah seorang tokoh yang dihormati dan disegani, yang melakukan pekerjaannya sesuai yang Allah perintahkan untuk dia. Banyak jiwa yang dimenangkan di India untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga seorang terkasih pada tahun 1834, dua orang Amerika, yaitu Munson dan Lyman, yang merupakan utusan gereja Amerika Boston untuk masuk ke Sumatera Utara. Pada 17 Juni 1834 mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Pada Juni 1834 mereka berangkat menuju pegunungan Silindung. Dalam perjalanan, ketika tiba di pinggir lembah Silindung pada malam hari, mereka dihadang, ditangkap dan dibunuh di dekat Lugu Pining. Sidang jemaat Tuhan, pembunuhnya adalah Raja Panggalemai, yang merupakan raja di Pintu Bosi yang tinggal di Sikap. Ia membunuh bersama dengan rakyatnya. Inilah orang-orang yang hebat, misionaris hebat, yang pergi ke seluruh penjuru dunia menjadi saksi dan pemberita firman yang melaksanakan perintah Allah. Saudara terkasih, di dalam bangsa Israel, orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan adalah suku Lewi. Mereka rela mendedikasikan hidup untuk Tuhan karena mereka adalah kepunyaan Tuhan. Alih-alih kematian akibat penghukuman Tuhan, anak-anak sulung bangsa Israel dikuduskan supaya mereka menerima pekerjaan di kemah suci. Sesuai dengan firman Tuhan, orang Lewi bertanggung jawab atas kegiatan dan sarana ibadah bangsa Israel. Bagi kaum Kehat, Gerson, dan Merari diberikan tugas khusus oleh Tuhan Allah di kemah pertemuan. Mereka ada yang mengangkat, ada yang memasang. Itulah tugas mereka diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan kita, umat pilihan Tuhan pada zaman sekarang ini. Kita juga diberikan Tuhan Allah tugas khusus, yaitu melakukan amanat agung dan menjadi saksi ke seluruh dunia dan menjadi pemberita firman Tuhan, pemberita Injil. Baik itu di lingkungan kita, di pekerjaan kita, lewat perbuatan dan tingkah laku kita. Sidang jemaat Tuhan, dalam penebusan Kristus, setiap orang percaya telah diluputkan dari maut. Setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah umat miliknya. Kita sudah dikuduskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang sepatutnya mengisi kehidupan kita adalah ibadah yang kudus dan berkenan di hadapannya. Hidup ini bukan milik kita untuk memuaskan hawa nafsu. Ingatlah, kita akan panggilan pertobatan dan amanat agung Yesus Kristus. Selama ini apa yang kita kerjakan, kerjakanlah dalam nama Tuhan. Karena kita percaya kita adalah utusan Tuhan dan selalu melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada suku Lewi. Kami juga mau Tuhan melakukan tugas tanggung jawab itu sesuai yang Tuhan inginkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah